小心！总算站不起来了，那就生。Yo, halo guys, kembali lagi di channel Imam Tantau di sini. Dan di video kali ini tentunya bakal melanjutkan alur cerita film Donghua yang berjudul Spirit Sword of Right part ke-10-nya. Dan yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut dari part sebelumnya. Chuyun sedang membuat pil penawar Halloween. Hingga akhirnya Chuyun selesai membuat pil tersebut yang memakan waktu 3 hari. Tak lama setelah hal itu, Nona Yunian muncul di sana bersama Laulan. Chuyun menjadi terkejut dikarenakan Laulan mengalami perubahan fisik. Chuyun mengetahui Laulan menjadi tumbuh dewasa dikarenakan terlalu banyak minum obat untuk teratai salju, yang menyebabkan bunga lili air naik ke tingkat 9 dan juga menyebabkan perubahan fisik. Saat itu Laulan pun menggoda Chuyun agar segera menikahinya, dikarenakan ia sudah dewasa. Kemudian setelah Nona Yunian memberikan surat kepada Chuyun, Yandu muncul di sana dan memberitahu bahwa Tetua Gu dan 5 sekte lainnya berencana untuk membunuh Chuyun. Namun ternyata surat di tangan Chuyun adalah surat yang mengundang Chuyun ke perjamuan. Terlihat Yandu dan Nona Yunian mengingatkan Chuyun, tapi Chuyun bilang ia punya rencananya sendiri. Chuyun berkata sebelum pergi ia ingin mengenalkan teman barunya, yaitu penguasa pertama Liu Yun, yaitu Senior Lin. Senior Lin pun memuji Chuyun yang memiliki pemahaman mendalam tentang meridian. Ditambah lagi mungkin Chuyun bisa menerobos ke ranah kaisar. Terlihat Nona Yunian juga pernah mendengar dari ayahnya bahwa Senior Lin adalah salah satu jenius terbaik di dinasti Liu Yun. Mendengar itu, Senior Lin juga mengatakan ia pernah dibantu oleh Patriarkin mencari obat. Namun Nona Yunian bilang ayahnya sudah dibunuh oleh pengkhianat, dan itu adalah sekte Yunmeng. Kemudian Chuyun meminta bantuan Senior Lin untuk datang ke perjamuan dan menghabisi para penjahat. Senior Lin bilang ia akan membantu Chuyun selama 1 tahun sesuai perjanjian. Tapi jika Chuyun tidak segera mengobati lukanya, maka Senior tidak bisa membantu Chuyun kalau orang itu kembali. Dan orang itu adalah jenderal yang melindungi negara, yaitu Wu Jingsu. Sementara itu di tempat lain, ayah Tuan Ying mengetahui bahwa Chuyun telah menyerap energi ribuan binatang buas. Kemudian ia pun menyuruh anaknya untuk mengambil tungku ini, dan ia juga ingin anaknya membawa Chuyun secara utuh ke hadapannya. Tuan Yin juga memberitahu ayahnya bahwa jenderal yaitu Wu Jingsu akan kembali 3 bulan lagi. Di malam harinya, rumah dagang Yuteng akan segera tiba. Kemudian muncullah Chuyun dan lainnya. Melihat hal itu, Tetua Gu pun mengumumkan bahwa perjamuan Tianxing secara resmi dimulai. Terlihat di luar, Senior Lin menunggu sesuai perintah dari Chuyun. Kembali ke perjamuan, para tetua pun menyuruh Chuyun duduk. Tapi Chuyun mengatakan ia hanya akan duduk dengan tempat yang semestinya. Kemudian Chuyun pun mengeluarkan kursinya sendiri. Setelah hal itu, Chuyun mengatakan bahwa ia ingin berdamai. Namun Tian Feng berkata bahwa Chuyun harus menutup kamar dagang Yuteng dan juga menyerahkan resep rahasianya. Diketahui Tian Feng ini adalah yang asli, namun ia sedang dikendalikan oleh seseorang. Saat itu Chuyun pun mengajak 4 kamar dagang lainnya untuk bergabung dengan kamar dagang Yuteng. Dengan begitu bisa meraih kesuksesan bersama. Ditambah lagi Chuyun memiliki resep rahasia. Chuyun juga berkata bahwa di dalam obat Tetua Gu telah ada pengontrol jiwa, yaitu Halloween. Tetua Gu yang mengetahui Chuyun sudah mengetahuinya, ia pun menyuruh semuanya untuk membunuh Chuyun. Namun mereka juga mengetahui bahwa Halloween ini bisa mengeringkan kekuatan spiritual. Terlihat para tetua pun menanyakan hal ini kepada Tetua Gu. Saat itu Tuan Yin mengira bahwa Tian Feng adalah bawahan Chuyun yang menyamar. Hingga akhirnya ia pun langsung membunuh Tian Feng di sana. Akan tetapi Tuan Yin menjadi terkejut dikarenakan ia adalah Tian Feng yang asli. Mengetahui hal itu, Tuan Ying pun menjadi bingung. Saat itu Tuan Yin pun mengajak semua kamar dagang untuk mengikuti sekte Yunmeng-nya. Namun Chuyun mengatakan bahwa sekte Yunmeng ingin membunuh mereka semua, yaitu menggunakan racun dingin dari Tetua Gu. Mengetahui hal tersebut, kamar dagang lainnya menjadi marah pada Tetua Gu dan juga Tuan Yin dikarenakan berniat menusuk dari belakang. Tapi Tetua Gu berkata ia juga meminum anggur ini.
Hingga akhirnya Tetua Gu pun mengetahui bahwa Guan Yu sudah bekerja sama dengan Cuyun sebelumnya. Dan ternyata Guan Yu yang menukar racun itu dengan anggur. Kemudian Tetua Gu pun langsung menyerang Guan Yu di sana. Setelah hal itu, Tetua Gu bilang Cuyun memang sudah merencanakan hal ini sebelumnya. Namun Cuyun tidak akan bisa melawan kekuatan ini. Kemudian Tetua Gu pun mengeluarkan pasukan boneka, yaitu senjata terkuat dari sekte Yunmeng. Tetua Gu mengatakan bahwa pasukan boneka ini haus akan darah, dan mereka pun akan memakan darah Cuyun. Saat itu, tetua lainnya khawatir kalau Tuan Yin akan membunuh mereka semua. Kemudian Tuan Yin pun memancing api binatang buas dengan tungku yang sudah diberikan ayahnya sebelumnya. Namun ternyata api binatang buas sudah menyatu sepenuhnya dengan Cuyun. Terlihat Tetua Gu pun menyuruh Tuan Yin untuk melaporkan hal ini pada ayahnya, dan ia akan mengurus Cuyun di sini. Saat itu Tuan Yin pun menyuruh Tetua Gu untuk membunuh Cuyun sekaligus mengambil api binatang buas. Setelah hal itu, Tetua Gu pun menggunakan pasukan boneka untuk menekan kekuatan para tetua di sana. Namun tetua di sana berkata, jika Cuyun bisa menyelamatkan mereka, maka 5 kamar dagang lainnya akan bergabung dengan Cuyun. Di sisi Tetua Gu, ia pun sangat ingin membunuh Cuyun, dikarenakan di arena sebelumnya Cuyun menggunakan cara curang untuk mengalahkannya. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka semua. Akan tetapi mereka tidak bisa mengalahkan pasukan boneka tersebut, kecuali mereka mengalahkan pasukan boneka dengan satu gerakan. Kemudian para ketua pun memberikan warisan keluarga mereka pada anak mereka masing-masing, dan juga meneruskan fondasi keluarga mereka. Terlihat Ketua Zhou dan juga Ketua Su pun bertarung bersama Cuyun untuk mengalahkan Tetua Gu. Namun Tetua Gu terlalu kuat untuk mereka bisa kalahkan. Saat itu Tetua Gu pun menggunakan ledakan bintang untuk menyerang Cuyun. Namun saat itu Guan Yu menahan serangan tersebut sampai membuat ia terluka cukup parah. Oh, 登天诛仙阵，聚！恶空间，你绝不可能离开。所以这次我不想再留遗。 Kemudian Tetua Gu pun berhasil menyerang jantung Cuyun. Namun justru itu membangunkan api binatang buas yang ada pada Cuyun. Setelah hal tersebut terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Tapi Cuyun jahat berhasil membunuh Tetua Gu. Sekaligus ia juga berhasil mengalahkan semua pasukan boneka di sana. Setelah hal tersebut, terlihat Cuyun kembali bisa menjadi normal. Senior Lin juga ada di sana, namun ia tidak membantu karena iblis di hati Cuyun yang membereskan semua ini. Dan tiba-tiba saja muncul Xiao Feng di sana. Dan ternyata ialah yang mengendalikan Tian Feng sebelumnya. Dan Xiao Feng ini juga ada hubungannya dengan sekte Tianyan. Kemudian Cuyun pun akan membawa Guan Yu untuk diobati. Saat itu Senior Lin mengetahui nantinya pasar kota kekaisaran akan dikuasai oleh Cuyun. Kembali pada Cuyun, nampaknya ia akan membawa Guan Yu ke meditasi Longtan, dikarenakan di sana akan sangat cepat untuk menyembuhkan luka. Namun Cuyun bertanya-tanya apakah Guan Yu bisa menjalani meditasi Longtan. Tapi tiba-tiba saja muncullah Patua di sana. Ia mengatakan ia datang ke sini untuk membayar upeti pada teman lamanya 16 tahun lalu. Ditambah lagi orang itu membunuh keturunan kaisar dengan kekuatannya sendiri. Dan setelah hal tersebut, ia perlu memasuki tebing Longtan. Dan orang itu adalah Wu Jingsu. Saat itu, Patua tersebut juga tidak bisa mengobati Guan Yu, dikarenakan Guan Yu terkena ledakan bintang yang bisa menghancurkan seluruh tubuh. Namun, ia menyarankan Cuyun untuk pergi ke sekte Chanfeng. Dan mungkin di sana ada cara lain. Tapi akhirnya, Cuyun tetap akan mengobati Guan Yu di meditasi Longtan. Setelah Cuyun tiba di sana, ia pun mencoba memindahkan luka Guan Yu kepadanya. Ditambah lagi, Cuyun juga tidak bisa membiarkan Guan Yu mati begitu saja. Di keesokan harinya, para tetua rumah dagang lainnya akhirnya bergabung dengan kamar dagang Yuteng, dikarenakan telah dibuang oleh Tetua Gu. Namun, sekte Lusoi tidak mau bergabung, walaupun ia telah diselamatkan oleh Cuyun. Tapi setelah Nona Qin meyakinkannya, akhirnya ia pun bergabung juga.
Nona Yuyan juga memberitahu bahwa 7 hari lagi ada perayaan 300 tahun Sekte Yunmeng dan nantinya akan diadakan kompetisi di arena Fengyun. Ditambah lagi ada perwakilan kekaisaran yang akan datang. Kemudian mereka akan menyusun rencana untuk hari itu. Sementara di tempat meditasi Longtan, Kuan Yu pun terbangun di sana. Ia pun berkata ia sangat senang bisa membantu Chuyun. Namun ia langsung pergi dikarenakan ia mengetahui bahwa Chuyun hanya mencintai Liu Xiang. Setelah hal tersebut, muncullah iblis dari Chuyun dan ia pun langsung mengobati Chuyun. Ia juga mengetahui bahwa luka Chuyun ini disebabkan oleh luka Kuan Yu yang dipindahkan ke tubuh Chuyun. Kemudian muncullah batu reinkarnasi di sana dan mereka berdua pun masuk ke dalamnya. Setelah Chuyun terbangun, iblis itu pun membuat perjanjian pada Chuyun. Ia mengatakan ia tidak akan mengganggu Chuyun kembali. Namun Chuyun harus mencarikan tubuh yang cocok untuknya. Dan sebagai gantinya, Chuyun bisa menggunakan kekuatan iblis tersebut. Namun tampaknya mereka berdua tidak percaya satu sama lain. Setelah hal itu, Chuyun pun terbangun. Ia pun menemukan sebuah surat dari Kuan Yu. Yang ternyata Kuan Yu mengatakan kata perpisahan. Dikarenakan Kuan Yu akan pergi entah kemana. Sementara itu, terlihat pada ketua sekte lainnya mendapat undangan dari perayaan Sekte Yunmeng. Terlihat senior Feng dan Nona Yunyan, termasuk Laulan juga sudah berkumpul, yaitu di sekitar arena Fengyun. Tak lama setelah hal itu, muncullah kepala sekte Lin Xiao yaitu Huan Tianhe, dan juga ketua sekte Yunmeng yaitu Jin Tiancheng. Kemudian dikarenakan dua ketua sekte sudah muncul, perayaan pun dimulai. Terlihat murid sekte Lin Xiao pun sangat kuat di arena. Dan juga tidak ada yang mampu mengalahkannya. Hingga akhirnya Tiancheng menyuruh anaknya yaitu Hao Kong untuk maju. Kemudian terjadilah pertarungan di sana. Namun dengan mudah Hao Kong menang di sana. Dikarenakan ia memakai artefak sekte Yunmeng. Yunmeng Xuan Tian Kai. Sementara itu, setelah Chuyun berlatih di meditasi Longtan, ia pun pergi ke pavilion Lingbing, yaitu untuk mencari senjata yang kuat. Tapi ketika masuk ke dalam, Chuyun hanya melihat Nona Su yang sedang berlatih. Kemudian Chuyun memberikan buku tatanan surgawi, dikarenakan itu cocok untuk latihan Nona Su. Chuyun mengatakan bahwa ia ingin menempa senjatanya. Kembali ke arena Fengyun, terlihat Hao Kong masih terlalu kuat. Dan murid sekte Lin Xiao belum ada yang bisa mengalahkannya. Di sisi lain, Tuan Yin pun menggertak ketua Huan Tian dikarenakan murid sekte Lin Xiao terlalu lemah. Namun meski begitu, ketua Huan Tian tidak bisa menggunakan harta karun sekte Lin Xiao, yaitu untuk pertarungan di arena. Sementara Hao Kong berkata, dikarenakan tidak ada yang berani melawannya, ia pun menyuruh Chuyun untuk keluar dan juga bertarung dengannya. Sementara itu, Nona Su mendapat sebuah surat dan ia pun langsung menempelkannya. Di sisi Chuyun, ia masih menempa pedangnya. Kembali ke arena Fengyun, dengan sombong Hao Kong berkata, murid sekte Lin Xiao tidak ada yang berani melawannya. Hingga akhirnya senior yang maju untuk melawannya. Namun senior juga tidak berdaya melawan Hao Kong di sana. Sementara Chuyun melihat surat yang ditempelkan Nona Su sebelumnya. Kembali ke arena Fengyun, akhirnya Nona Hua pun maju untuk melawan Hao Kong. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan di sana. Tapi Nona Su muncul di sana untuk membantu. Kemudian mereka berdua pun menggunakan serangan gabungan untuk melawan Hao Kong. Namun mereka berdua terpental oleh serangan Hao Kong. 既然两个都来齐，那么爸爸，你没事吧？双儿，现在凤舞雪乐。 Hingga pada serangan selanjutnya, Chuyun muncul di sana untuk melawan Hao Kong. Terlihat Hao Kong menjadi terkejut dikarenakan Chuyun sudah ada di ranah spiritual bumi. Tapi sebelum Hao Kong menyerang, pedang Chuyun sudah menusuk ke jantungnya dan ia pun langsung tepar di sana. Namun tanpa diduga, sihir bela diri masuk ke tubuh Hao Kong dan membuatnya berdiri kembali. Dan ia pun akan membunuh Chuyun.
Dan ternyata ini adalah gabungan dari sihir bela diri dan juga artefak sekte Yunmeng yang digunakan oleh Hao Kong. Namun ketua Huatian dibuat terkejut dikarenakan senjata kerajaan ketiga ada di tangan Chuyun. Chuyun mengatakan ia ingin membuktikan senjata spiritual siapa yang terkuat. Terlihat di saat itu Nona Hua pun meremehkan Chuyun. Tapi Nona Shu berkata Chuyun pastinya lebih kuat dari Hao Kong. Kembali ke arena Feng Yun, terjadilah pertarungan hebat di antara mereka berdua. Terlebih lagi Hao Kong dengan sombong berkata Chuyun tidak akan bisa menghancurkan pertahanannya. Namun pada akhirnya Chuyun pun berhasil menusuk Hao Kong dengan pedangnya. Hao Kong menjadi terkejut dikarenakan harusnya armor Yunmeng Xuantian tidak bisa ditembus. Melihat anaknya mati, ketua Yin pun akan membunuh Chuyun. Tapi ketua Huantian menghadangnya dan berkata, selama Chuyun murid sekte Lin Xiao, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Akan tetapi mereka berdua dihentikan oleh Kaisar Liu Yun yang muncul di sana. Ia berkata, jika dua ketua sekte bertarung, maka arena dan kota Liu Yun akan hancur. Namun ketua Yin tetap saja tidak terima anaknya telah mati sia-sia. Tapi ketua Huantian bilang ini adalah arena pertarungan hidup dan mati. Namun akhirnya ketua Yin menantang ketua Huantian untuk bertarung. Hingga akhirnya mereka pun bertarung di atas arena Feng Yun. Sementara itu Kaisar menemui Chuyun. Ia juga memuji Chuyun yang berbakat. Ia juga menanyakan hadiah apa yang diinginkan oleh Chuyun. Tapi tiba-tiba saja ada sekelompok orang yang ingin membunuh Kaisar. Ditambah lagi mereka ada di ranah 6 dan 8 surgawi. Terlihat mereka juga menyerang Chuyun. Kemudian Kaisar mengatakan nampaknya mereka adalah orang suruhan untuk membunuhnya. Akan tetapi ketika Kaisar melihat senjatanya, ia pun mengetahui orang tersebut. Hingga akhirnya dua pelayan Kaisar pun melawan kelompok bertopeng itu. Namun terlihat dua pelayan Kaisar berhasil dijebak. Namun saat itu Kaisar mengeluarkan mahkota naga emas yang membuat mereka terkejut. Setelah hal itu orang bertopeng pun dikejar-kejar oleh naga. Namun orang bertopeng menggunakan formasi terlarang untuk mengurung Kaisar di sana. Senior Yan juga mengetahui bahwa formasi ini menyerap kekuatan spiritual. Hingga akhirnya dua penjaga Kaisar menjadi tak berdaya. Kaisar mengatakan ini sudah direncanakan oleh kelompok bertopeng sebelumnya. Kemudian Kaisar pun meminta bantuan Chuyun untuk melawan kelompok tersebut. Dan nantinya Kaisar akan memberitahu di mana keberadaan ayah Chuyun. Mendengar hal itu, Chuyun pun langsung melawan mereka. Tapi alhasil Chuyun dikeroyok dan menjadi tak berdaya. 楚大哥受伤了，我们该怎么办啊？ Sementara itu di luar arena, pasukan boneka sekte Yunmeng muncul di sana. Hingga akhirnya Senior Yan dan lainnya akan bertarung dengan mereka. Kembali ke arena Feng Yun, Chuyun pun diserang oleh kabut hitam beracun. Namun Chuyun bisa mengatasinya dengan api binatang buas. Setelah hal tersebut terjadilah pertarungan kembali di sana. Terlihat di saat itu Chuyun pun cukup kelelahan. Namun untuk mengetahui di mana ayahnya, ia pun akan mengalahkan kelompok bertopeng itu. Di sisi lain, tetua Tie sedang menuju arena Feng Yun. Sementara itu, di sekitar arena Feng Yun, Nona Shu dan lainnya sedang melawan pasukan boneka itu. Kembali ke arena Feng Yun, Chuyun masih bertarung dengan kelompok bertopeng. Akan tetapi alhasil Chuyun terdesak dikarenakan dikeroyok oleh mereka. Terlihat di atas arena, dua ketua sekte masih bertarung. Terlebih lagi, ketua Yin tidak terima anaknya mati dikarenakan ketua Huatian. Kembali kepada Chuyun, ia pun berhasil mengalahkan satu persatu kelompok bertopeng tersebut. Namun ketika ia tidak bisa melawan lagi, iblis dalam tubuh Chuyun keluar dan berhasil mengalahkan semua kelompok bertopeng tersebut.楚行云， 鸣斩！什么？
Di saat yang bersamaan, tetua Tie pun muncul di sana bersama dua ketua sekte. Terlihat ketua Yin pun meminta maaf dikarenakan ia terlambat melindungi kaisar. Ia pun meminta izin pada kaisar untuk menguburkan anaknya secara layak. Tapi sebenarnya Tuan Yin ingin membalaskan hal ini ketika Jenderal Wu Jingsu sudah kembali. Sementara itu, Chuyun sudah kembali normal. Setelah hal itu, Chuyun pun sudah ada di meditasi Longtan. Terlihat ketua Huan Tian pun tidak menyangka Chuyun bisa membunuh master spiritual tingkat 3. Berpindah di tempat lain, Wu Jingsu menerima kabar bahwa ketua Yin dipermainkan oleh seorang bocah. Ia pun bertekad akan membunuh Chuyun dikarenakan telah berani menghalanginya. Kembali kepada ketua Huan Tian, ia pun menceritakan bahwa ayah Chuyun yaitu Chu Xingchen adalah salah satu pendiri Aula Naga. Akan tetapi ayah Chuyun mengabdikan hidupnya untuk kerajaan Liu Yun. Namun sekarang jiwa dan meridiannya sudah mati dibekukan. Dan ternyata Wu Jingsu lah yang memerintahkan pembantaian keluarga Chu dan juga yang membawa ibu Chuyun pergi. Setelah hal tersebut, Chuyun pun pergi. Ia pun bertekad akan menemukan bahan spiritual khusus yaitu untuk menyembuhkan ayahnya. Terlebih lagi, Chuyun akan membalaskan dendam ini pada Wu Jingsu dan juga Xing Cheng Guzong. Oke guys, itu adalah dari Spirit Souls of Right part ke-10-nya. Dan untuk pas selanjutnya akan diupdate secepatnya, oke? Namun tenang saja dikarenakan pasti akan sampai ke episode terbarunya yaitu di season keempatnya. Oke, dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Admin juga mendoakan semoga kalian baik-baik saja dan juga sehat-sehat buat keluarga di sana, oke? Dan pastinya agar tidak ketinggalan setiap notif berikutnya, yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye-bye.